proses healing itu adalah ketika kita ngebuka itu, mengenali sebenarnya apa sih, kenapa sih gitu kan. Aku tuh kayak sadar banget kalau misalnya healing itu konsepnya gini nih, misalnya Sabrina jalan, terus kemudian kamu jatuh nih, kamu jatuh, lutut kamu berdarah. Ini analogi yang paling sering aku pakai. Nah, ketika lutut kamu berdarah, ini anggap aja tuh ada at first childhood-nya gitu ya, atau traumanya tuh di situ gitu, yang terluka. Mungkin ada kebutuhan kamu yang kamu bawa pada saat masa kecil dan nggak sempat kamu lihat. Nggak sadar gitu inner child yang terbawa ini. Terus kamu lari nih, kamu jatuh lagi, terus kamu dipaksa untuk anak perempuan pertama kamu harus kuat, nggak boleh nangis gitu kan. Tutup nih dengan Hansaplast atau apapun, karena anak perempuan harus kuat gitu kan. Terus kamu menjalani hidup lagi, ketemu lagi dengan situasi yang serupa. Belum sempat kamu lihat, ternyata begitu kenal lagi lebih sakit lagi gitu. Proses healing itu adalah ketika kita ngebuka itu, mengenali sebenarnya apa sih, kenapa sih gitu kan. Itu tadi analoginya, cara praktisnya adalah ketika kita tuh tanya lagi ke diri kita, reflektif gitu ya. Dalam setiap kejadian misalnya, kan ciri-cirinya ketika inner child ini mengganggu parenting, salah satunya adalah kita tuh nggak sadar apa yang men-trigger kita. Terus begitu anak kita nilainya jelek, kita tuh kayak gampang kepicu gitu. Anak kita padahal mungkin nilainya masih bagus, tapi terus kemudian kita melihat, kamu kok. Nah, jadi reflektifnya adalah pada saat momen kita lagi kepicu, dalam pola pengasuhan itu, kita kayak harus reflect untuk bentar-bentar, ini kebutuhan aku atau kebutuhan anak. Itu cara paling praktis, bertanya ke diri sendiri. Itu adalah proses kita ngebuka luka tuh. Begitu kita lihat, oh ternyata itu kebutuhanku. Terus ingat nih, memori yang udah pernah ada. Ya dulu aku tuh kecil suka dibanding-bandingin nih sama orang tuaku. Jadi pada saat reflektif itu, kenapa banyak orang yang mau menolak untuk mengenali lukanya? Karena sesakit itu. Tapi semakin sering kita latih, dibuka, terus kemudian kita obatin. Nah, pengobatannya ini macam-macam. Bisa ke profesional, bisa dengan mendapatkan emotional support dari orang yang ada di sekitar kita. Bisa dengan macam-macam gitu caranya untuk kita bisa menyembuhkan luka itu gitu. Sampai akhirnya ditutup lagi pelan-pelan sampai lukanya kering, dan ternyata lukanya masih ada. Lukanya masih ada tapi udah gak sesakit dulu. Terus kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Habis itu berikutnya aware nih bahwa oke, saya punya kebutuhan tersebut. Ini anak saya, melihat anak tuh jadi lebih holistik gitu. Bahwa yang dia butuhkan tuh adalah kebutuhan dia, bukan kebutuhan saya gitu.